Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga pada sehat-sehat aja, semoga baik-baik aja. Perkenalkan, nama saya Gary Haikal dari kelas pagi A. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan alat ukur avometer dan juga menjelaskan apa sih avometer itu. Biar durasi videonya nggak terlalu panjang, kita langsung aja gitu ya ke materinya. Oke. Konsep umum alat ukur. Alat ukur ialah alat untuk mengetahui harga suatu besaran atau suatu variabel. Prinsip kerja alat ukur harus dipahami agar alat ukur dapat digunakan dengan cermat dengan sesuai dengan pemakaian yang telah direncanakan. Contoh alat ukur untuk dimensi panjang yaitu meteran kain, penggaris atau mistar, rollmeter, kaliper, dan lain-lain. Untuk dimensi bobotan massa itu ada timbangan pegas, timbangan skala, timbangan balance, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada untuk dimensi suhu, ada termometer, dan untuk dimensi waktu itu berupa jam tangan, stopwatch, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah instrumen. Apa sih itu instrumen? Instrumen adalah alat ukur yang mempunyai sifat kompleks yang minimal terdiri atas komponen A, transducer atau sensor atau elemen pengindra. Yang B, pengkondisi sinyal tercakup seperti amplifier, peredam, penyaring. Dan yang C itu unit keluaran analog atau skala jarum atau peraga digital atau monitor. Sensor dipakai untuk menangkap adanya perubahan sinyal, pengkondisi sinyal untuk merubah nilai kekuatan sinyal yang ditangkap. Monitor sebagai penunjuk pengukuran atau sinyal yang diperoleh. Fungsi dari instrumen. Fungsi instrumen yang banyak digunakan di industri maupun di lab pengujian antara lain alat ukur kadar air, alat ukur suhu, alat ukur tekanan, alat ukur gaya, alat ukur getaran, alat ukur tingkat kebisingan, tachometer digital, dan lain-lain. Dan yang harus mampu secara akurat mendeteksi setiap perubahan. Nah, kira-kira begini gambarannya. Masukkan ini input, berarti ya input masuk ke transducer, transducer masuk ke pengkondisi sinyal, kondisi sinyal langsung ke penunjukan peragaan, terus keluar output. Ini di antara ketiga ini ada dikasih power supaya bisa berfungsi. Nah, sekarang kita masuk ke materi avometer. Avometer adalah suatu alat ukur arus, tegangan bolak-balik, ataupun tegangan yang searah serta hambatan listrik. Avometer adalah multimeter atau multitester. Avo dan meter adalah avometer A yang berarti ampere untuk mengukur kekuatan listrik, sedangkan V adalah voltase untuk mengukur voltase atau tegangan, O adalah ohm untuk mengukur hambatan, dan yang terakhir adalah meter adalah satuan dari ukuran. Dalam setiap pekerjaan elektronika, pengertian avometer sangat penting berperan di dalamnya, karena avometer membantu menyelesaikan pekerjaan dengan mudah dan cepat. Akan tetapi sebelum digunakan, harus mengetahui jenis-jenis avometer dan bagaimana penggunaannya, karena beda tipe avometer, beda penggunaan, tak kadang juga sama. Nah, sekarang kita masuk ke jenis avometer, terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu avometer analog, yaitu jenis avometer yang memiliki tampilan seperti gambar yang ditampilkan di sini. Untuk membaca hasil pengukuran, kita melihat jarum petunjuk pada skema, tetapi skala petunjuk nilainya terbatas sehingga pada selection point terdapat sekitar 5 tingkat pengukuran. Yang kedua itu ada avometer digital. Avometer digital merupakan bentuk modern lebih gampang untuk membaca pengukurannya. Bukan jarum tapi sudah berbentuk
digital. Hasil pengukuran akan langsung tertera di layar dan hasilnya lebih akurat. Nah, sekarang masuk ke cara pengukuran menggunakan avometer. Dibagi menjadi 3 cara sesuai fungsinya. Yang pertama itu cara mengukur arus dengan avometer. Tahap pertama, sebelum mengukur arus DC, pastikan untuk memutus salah satu jalur hubungan antara beban dan sumber tegangan sebagai tempat untuk melakukan pengukuran, seperti yang ditunjukkan oleh gambar di atas, di samping maksudnya. Arahkan selektor switch atau saklar pemilih yang berfungsi untuk memilih jenis apa yang akan diukur sehingga menunjukkan ke arah DC mA, baik itu di 2,5 atau 25 atau di 0,25 A. Yang ketiga, arahkan zero adjustment, alat untuk mengatur jarum petunjuk nilai pada layar agar bernilai 0 atau 0 pada posisi standby. Jadi pastikan dulu sebelum mengukur si jarumnya itu ada di angka 0. Yang keempat, lakukan kalibrasi avometer yaitu dengan menyatukan jarum petunjuk min dan plus sehingga jarum petunjuk nilai pada layar bergerak penuh. Yang kelima, arahkan jarum min dan plus sebagai penghubung ke terminal seperti yang ditunjukkan oleh gambar di samping. Yang terakhir, lihat hasil pada layar bagian skala. Ukur hasil yang diperoleh akan tertera di situ. Yang kedua, cara mengukur tegangan memakai avometer. Untuk melakukan pengukuran terhadap tegangan sebenarnya hampir sama dengan mengukur arus. Namun yang berbeda dari pengukuran tegangan adalah jika pada pengukuran arus dilakukan dengan hubungan seri, maka untuk mengukur tegangan dilakukan dengan pemasangan jarum pengukur atau probe secara paralel. Lakukan pengukuran seperti ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Nah, yang ketiga ini cara mengukur hambatan menggunakan avometer. Langkah pertama, matikan sumber arus atau tegangan ketika akan mengukur tahanan. Kedua, arahkan selektor switch sehingga mengarah ke ohmmeter kali 1, bisa juga kali 10 atau kali 100. Namun sobat perlu rumus perhitungan ohm agar dapat mengetahui nilainya. Ketiga, arahkan jarum terminal ke arah yang dicontohkan pada gambar. Yang keempat, lihat jarum penunjuk menunjuk ke skala ukur yang bernilai berapa dan disitulah hasilnya. Konstruksi umum alat ukur, bagian dari multimeter itu sangat banyak, bisa dikatakan banyak lah ya. Bisa dilihat seperti gambar yang ditunjukkan ini. Penjelasan dari bagian-bagian dari multimeter yang di slide sebelumnya ditampilkan, saya akan jelaskan. Yang pertama itu skala. Skala adalah hasil pengukuran avometer. Yang kedua, jarum adalah untuk menunjukkan nilai skala pengukuran sesuai dengan komponen yang diukur. Yang ketiga adalah pengatur. Pengatur adalah skrup untuk menyeting posisi jarum agar bisa pas ke angka O. Yang keempat adalah pengatur skala ohm, adalah penyetel untuk melakukan kalibrasi ohm meter agar jarum menunjuk 0 ohm ketika probe plus dan min ditempelkan. Yang kelima adalah range selector, adalah selektor yang digunakan untuk menentukan jenis pengukuran mana yang akan dilakukan. Kalau selektor diarahkan ke DCV, artinya avometer siap mengukur tegangan DC. Yang keenam, selection point, adalah titik di mana selektor akan diputar. Ada 4 area selection point yang ini, yakni DCV, ACV, DCA, dan ohm, di mana masing-masing area memiliki sekitar 5 atau 6 tingkatan pengukuran. Yang terakhir adalah probe. Probe adalah 2 jarum yang digunakan untuk
berinteraksi dengan komponen yang akan diukur, ada dua probe ini. Probe plus berwarna merah dan probe min berwarna hitam. Kesimpulan, avometer sangat penting dalam dunia kelistrikan dan elektronika. Dengan avometer kita dapat mengukur arus, tegangan, dan hambatan dengan satu alat. Cara penggunaannya juga bisa dikatakan simpel dan bisa dioperasikan sesuai kebutuhan. Kalibrasi juga penting dilakukan sebelum mengukur karena ketepatan pengukuran bergantung besar kepada kalibrasi. Sebelum mengukur tegangan, pastikan bahwa jarum dan skala ukur di tempat yang semestinya. Cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.